Selanjutnya kita akan share bagaimana cara melakukan penilaian kinerja berdasarkan Permenpan RB 8 tahun 2021 bagi jabatan administrasi dan fungsional. Yang kita contohkan saat ini adalah pejabat administrator. Tentunya jabatan administrasi itu terdiri dari administrator dan pengawas. Pengisiannya sama, menyerupai. Dan sebelum kita melanjutkan cara melakukan penilaian kinerja berdasarkan format ini, perlu kami sampaikan, kami ingatkan kembali bahwa format Excel ini merupakan format penilaian kinerja berdasarkan Permenpan 8 tahun 2021 yang sudah mulai diimplementasikan dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2021 tadinya, yang juga mempedomani surat edaran Kemenpan RB nomor 3 tahun 2021 yang membantu sekaligus memudahkan PNS atau ASN di dalam melakukan penilaian kinerja, sehingga PNS di dalam melakukan penilaian kinerja tidak perlu menghitung atau melakukan penilaian kinerja secara manual. Hanya beberapa data saja yang diisi dan otomatis secara otomatisasi formula ataupun rumus telah dibuat dalam sistem ini. Semoga dapat diimplementasikan terutama di dalam penilaian kinerja di periode kedua, Juli Desember 2021. Selanjutnya, perlu juga menjadi perhatian agar format yang tersedia ini tidak diubah, tidak banyak diotak-atik, karena menurut pengalaman kami dalam mensimulasikannya dapat mengganggu formula yang ada. Selain itu juga diperhatikan komen-komen yang ada di dalam setiap kolom agar menjadi perhatian. Oke, ada beberapa komen yang ujung dari kolom sebelah kanan atas, dan itu menjadi bahan perhatian. Nah, kita awali saja, kita mulai bagaimana cara melakukan penilaian kinerja untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Dan khususnya ini kita contohkan untuk pejabat administrator atau eselon 3. Cara pengisiannya diawali dengan kita memulai kegiatan pada sheet lembar kerja. Ini merupakan instansi kerja yang bersangkutan dan periode penilaian, karena ini periode kedua, 1 Juli 2021 sampai 31 Desember. Selanjutnya nanti kalau 2022 masuk ke 2022, maka di sini dicantumkan 1 atau 3 Januari sampai berakhirnya Desember 2022. Data pegawai, yakni pegawai yang dinilai diisi pada lembar kerja, mungkin juga pejabat penilai kinerja. Ini hanya contoh. Kemudian data pada rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, rencana kinerja kolom aspek, indikator individu dan target maupun satuan ini merupakan copy paste dari penetapan SKP yang telah ditetapkan 1 Juli tadinya. Ini tinggal dipindahkan persis seperti penetapan SKP untuk menjadi perhatian untuk aspek indikator kinerja individu pada JAJF
Ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Ini diisi sesuai dengan penetapan SKP-nya. Tetapi kalau misalnya aspek kualitas tidak ada, kolom ini jangan dihapus, tetapi dibiarkan saja, diberikan tanda garis datar supaya tidak merusak rumus yang telah ada. Demikian juga target. Target minimal diisi apabila target merupakan eh, range target, target minimal diisi di sini dan maksimal di sini. Sementara kalau single rate hanya perlu diisi pada kolom single rate saja. Misalnya di sini 10 surat dan satuannya surat. Nah, ini contohnya dari rata-rata waktu pemrosesan dokumen cuti 3 sampai 5 hari karena ini merupakan eh, target range, maka minimal target diisi di kolom min dan max diisi di kolom max. Oke. Sedemikian rupa, oke. Kemudian kalau masih ada isian di sini silakan diisi. Yang penting jangan merubah format yang telah ada. Kalau tidak ada rencana kinerja, ini kolomnya bisa disatukan atau diputihkan, bisa. Yang penting pastikan tidak merubah format penilaian di kolom berikutnya. Demikian juga kolom ini. Apabila tidak ada kinerja tambahan, ini bisa diputihkan saja. Oke. Setelah ini diisi lembar kerjanya, maka kita melakukan penilaian kinerja. Secara otomatis, data-data yang tersaji pada sheet sebelumnya akan pindah sampai kepada kolom target. Ini berpindah dengan sendirinya. Nah, aspek-aspek yang tidak ada tadi tidak perlu dihapus, tetapi cukup diberikan tanda garis datar. Oke. Kemudian pada kolom keterangan ini diisi, oke, dimasukkan keterangan max apabila target merupakan nilai maksimal yang dapat dicapai. Ini biasanya pada persentase 100%, maka diisi keterangan max pada kolom ini. Kemudian dilaksanakanlah diisi realisasi dari setiap target itu. Diisi masing-masing target sesuai dengan pencapaian atau realisasi pekerjaan PNS. Misalnya jumlah surat cuti diterbitkan di 6 bulan terakhir ini misalnya 12, diisi di sini. Kemudian ya, diisi seperti ini. Oke. Kemudian kondisi ini harus diisi sama seperti pada JPT tadi. Kondisi normal itu apabila realisasi nominal angkanya lebih besar dari target, dikategorikan sebagai capaian yang melampaui target. Sementara kondisi khusus di mana realisasi yang nominal angkanya lebih kecil dari target dikategorikan sebagai capaian yang melampaui target. Maksudnya seperti ini, kondisi normal itu dimaksudkan apabila realisasi dari target itu semakin baik, semakin tinggi, maka semakin baik. Misalnya seperti ini, jumlah cuti yang ditargetkan 10. Kalau lebih dari 10, kalau targetnya lebih dari 10, maka itu kondisi normal. Karena semakin tinggi nilai, semakin tinggi realisasi dari target itu, semakin tinggi nilainya. Lain halnya dengan kondisi khusus. Kondisi khusus itu apabila realisasi semakin rendah, maka nilainya baik. Nilainya semakin tinggi. Sementara apabila realisasi semakin tinggi, nilainya semakin tidak naik.
Contohnya ini misalnya di rata-rata waktu pemrosesan dokumen. Ini biasanya di perolehan waktu penyelesaian pekerjaan. Misalnya ini 3 sampai 5 hari, kalau pekerjaan ini bisa diselesaikan 2 hari, maka semakin baik nilai dari pekerjaan itu. Sementara kalau ini misalnya 6 atau 7 hari diselesaikan, maka semakin realisasinya 7 sampai 8 hari misalnya, maka semakin kecil capaiannya, nilainya nantinya. Itulah yang disebut kondisi khusus. Ini disesuaikan. Oke. Dan capaian iki otomatis terisi. Demikian juga kategori capaian iki. Kemudian juga ini capaian rencana kinerja otomatis terisi semua. Nah, pengisian direct dan non direct ini harus diisi. Sebagaimana kita ketahui pada coaching-coaching sebelumnya bahwa sepanjang rencana kinerja atau IKI itu dibagi berdasarkan aspek, berdasarkan pembagian kuantitas atau pembagian wilayah, maka itu disebut direct. Sementara kalau pendekatan pembagian pekerjaan berdasarkan strategi-strategi, dan itu kebanyakan memang di pengelolaan sumber daya manusia, maka itu non-direct. Ini sangat juga menentukan nilai. Kebetulan di sini rata-rata kita non-direct. Ini juga masih non-direct. Oke, ya. Di sini ada 9 rencana kinerja. Oke. Sebelumnya kami perlu sampaikan, rencana kinerja atasan langsung diintervensi ini merupakan rencana kinerja atasan langsungnya yang sesuai dengan matriks MPH tadi, intervensi atau rencana kinerja ini tadi dalam MPH merupakan turunan dari rencana kinerja atasan langsung yang muncul tadi di MPH atau juga sudah muncul pada saat penyusunan SKP pada penetapannya. Nah, untuk memperoleh nilai tertimbang dari non-direct, kalau dia jenis non-direct, maka tabel ini harus diisi sesuai dengan nomor urut rencana kinerja. Kalau misalnya tadi rencana kinerja eselon 3 ini merupakan surat cuti eselon 3 diterbitkan tepat waktu. Nah, yang diintervensi dari hal itu adalah sasaran strategis atau rencana kinerja atasan langsungnya dalam hal ini eselon 2 dalam hal meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Oke, indikatornya dikosongkan saja. Oke, nilai atasan langsung ini diperoleh tadi dari nilai sebelumnya. Ini atasannya. Oke. Nantinya kalau dia aspek non direct memang penilaian perolehan nilai tertimbang dari pegawai yang bersangkutan dipengaruhi oleh nilai atasan langsung. Kebetulan kategori capaian dari meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian ini adalah sangat baik 110, maka itulah yang dipindahkan di sini sangat baik. Oke, 120 nilainya ini diperoleh dari nilai IKI atasan langsung. Dengan sendirinya formula ini akan merumuskan dan disinilah diperoleh menjadi nilai tertimbang sesuai dengan bobot penilaian kinerja baik dari perolehan penggabungan antara perolehan rencana kinerja PNS yang bersangkutan dengan nilai dari atasan langsung. Kebetulan semua aspek dari rencana kinerja ini merupakan metode non direct cascading-nya, maka ini semua terisi sesuai dengan rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Kalau dia non direct berarti
kolom ini dikosongkan. Secara otomatis format ini akan memperoleh nilai, mengalihkan sendiri, dan karena ini kinerja tambahan tidak ada, kolom ini bisa digabungkan atau dibuat warna putih bisa, atau digabungkan saja bisa. Oke, dan inilah nilai akhir SKP setelah rencana kinerja utama ditambahkan dengan kinerja tambahan 98,7. Selanjutnya, atasan PNS yang bersangkutan secara normatif akan melakukan penilaian terhadap perilaku PNS. Sama seperti pada CPT, standar perilakunya sama berdasarkan Permen Pan 8 2021, aspek orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, kepemimpinan. Kemudian kepemimpinan hanya untuk yang menduduki CPT, pejabat administrasi, dan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan. Masing-masing aspek, kelima aspek ini dinilai berdasarkan 5 situasi. 5 situasi kerja dan indikatornya harus dipenuhi sesuai dengan level yang dipersyaratkan. Baru berkategori baik. Sama seperti pada penilaian aspek perilaku CPT, maka pada JA juga demikian. Apabila dilakukan penilaian secara normatif, seperti ini rumusnya, kebetulan ini contoh adalah aspek penilaian perilaku untuk eselon 3. Maka untuk eselon 3 itu yang bersangkutan harus setidaknya memperoleh nilai 4 atau 5 baru dikatakan baik. Nah, ini yang saya tuju ini merupakan indikator perilaku kerja nomor 4, ini nomor 5, nomor 6. Demikian juga nanti kalau misalnya eselon 4 atau pengawas, maka yang dicantumkan di sini perilaku kerja nomor 3, 4, dan 5. Demikian seterusnya, sesuai dengan standar perilaku yang ada. Demikian juga kalau fungsional, kalau eselon 4 tadi, untuk masing-masing situasi minimal dia memperoleh 3 sampai 4. Dan level tertingginya 5. Dan demikian juga fungsional atau pelaksana, 2 atau 3. Kita lihat dulu ya. Oke. Oke, pelaksana 1 dan 2 untuk pelaksana. Sementara untuk fungsional utama sesuai dengan yang ada di sini disesuaikan pengisiannya. Atau kalau ini mendesak waktu, ini bisa diisi langsung aja. Ini bisa diisi langsung aja, minimal baik itu 90 sampai 109 baru dikatakan kategori baik. 90 sampai 109 kategori baik. Kemudian inilah nilai rata-ratanya, nilai akhir dari perilaku kerja. Kemudian data tersebut dipindahkan di sini. Nah, jadi copy paste saja. Ini format sesuai dengan surat edaran nomor 3 tahun 2021. Kita contohkan, ini sudah diformulasi. Kalau misalnya tadi saya katakan nilai baik itu 90 sampai 109. Misalnya kita kasih 89, oh itu udah cukup. Nilainya cukup. Jadi minimal SKP itu baik, minimal 90 nilai perilaku kerja masing-masing unsur. Dan juga halnya kalau misalnya kita kasih di sini 109 tadi batas baik, misalnya di sini 110. Oke.
Oke, nilai pengisiannya. Nilai SKP ini tadi merupakan nilai SKP periode kedua, mungkin juga nilai perilaku kerja, dan masing-masing sesuai dengan rumus yang ditentukan oleh Permen 48, 70% nilai SKP dan 30% nilai perilaku kerja. Inilah nilai kinerja PNS yang bersangkutan berdasarkan Permen 48. Dan dokumen terakhir adalah laporan dokumen penilaian kinerja yang bersangkutan. Sama seperti di eselon 3 tadi, untuk JA dan JF hanya dua pihak saja yang menandatangani. Sebelumnya sudah saya jelaskan, baru atasan pejabat penilai kinerja menandatangani apabila pejabat penilai kinerja tidak menandatangani SKP bersangkutan. Dan apabila ada keberatan dan ada prosesnya di dalam Permen PAN, baru tiga pihak itu menandatangani. Jadi untuk keadaan normatif hanya pejabat penilai kinerja dan pegawai yang dinilai yang menandatangani laporan dokumen penilaian kinerja. Beda halnya dengan PP 46 SKP yang lama yang menandatangani ada tiga pihak. Selanjutnya juga berdasarkan ESE Kemenpan 8 2001 bahwa di tahun 2021 ini kita melakukan dua penyusunan SKP. Nilai SKP yang telah disusun dan telah dinilai di akhir Juni tadinya, yang merupakan nilai prestasi kerja, harus disertakan nilainya melalui konversi, yakni disetarakan menjadi nilai kinerja. Diawali dengan pembuatan tabel ini. Inilah keenam nilai perilaku dan rata-rata nilai perilaku beserta nilai SKP di periode pertama Januari sampai Juni 2021. Inilah nilai prestasinya, dan kemudian nilainya diintegrasikan supaya setara atau sejajar dengan nilai kinerja. Sehingga secara utuh, integrasi hasil penilaian kinerja ini merupakan nilai hasil akhir kinerja dari yang bersangkutan melalui integrasi yang dilakukan di dalam rumus ini secara otomatisasi. Kalau tadi nilai prestasi kerja ini adalah 87, kalau di surat edaran Kemenpan itu ada rumusnya untuk perhitungan secara manual. Tetapi di dalam tabel ini secara otomatis sudah dibuat formula sehingga kita tidak perlu melakukan perhitungan manual lagi, dan otomatis sudah tercantum nilai kinerja dari sudah disetarakan nilai prestasi kerja menjadi nilai kinerja untuk periode pertama, dan inilah Juli Desembernya, dan inilah nilai akhirnya. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan PNS, demikianlah eh, simulasi atau tutorial penilaian kinerja berdasarkan Permen PAN 8. Artinya selain dari penetapan SKP yang telah ditetapkan di awal Juli tadinya, penetapan di awal Juli, yang perlu juga dilampirkan sebagai lampiran dari laporan dokumen penilaian kinerja adalah penilaian SKP, dan rumusnya telah sangat mendetail, komprehensif di sini, bisa silakan dicoba. Kemudian penilaian kinerja juga itu disampaikan, dan laporan dokumen penilaian kinerja. Sementara tambahannya, karena kita di tahun 2021 ini PNS menyusun dua kali SKP berdasarkan periode Januari Juni, maka harus dilakukan integrasi, harus disampaikan juga tabel penilaian prestasi kerja PNS ini dan integrasinya. Baik, terima kasih.